Baik, shalom, selamat pagi anak-anakku sekalian. Salam sehat untuk kita semua. Pagi hari ini kita akan mempelajari materi agama, dan karena itu kita akan mengawalinya dengan doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah Bapa di surga, Allah yang kami imani dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur pula karena atas berkat penyertaan-Mu, pagi hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk belajar. Dan karena itu kami mohon kepadamu ya Bapa, curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami semua. Baik hamba yang akan membahas semua materi persiapan ujian akhir semester kelas 9, dan juga kepada anak-anak, biarlah mereka dapat memahami apa yang hamba sampaikan sebentar. Ini doa, ini syukur kami Bapa, berkenanlah mengampuni setiap salah dan dosa kami, karena hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik anak-anak, Ibu berharap semua dalam keadaan siap dan dapat mengikuti apa yang akan disampaikan oleh Ibu di dalam membahas semua materi untuk mempersiapkan diri menghadapi ujian akhir semester. Karena itu, Ibu sangat berharap semua harus siap. Baik, kita akan bahas semua soal-soal yang Ibu siapkan. Kita mulai dari nomor 1. Di sana dikatakan persekutuan orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus merupakan pemahaman dari arti gereja yang titik-titik. Di sana ada A. benar, B. sesungguhnya, C. bersaksi tentang Yesus, dan D. melayani dengan sesungguh. Nah, pada materi yang Ibu sudah sampaikan, awal pertemuan omong tentang gereja, yang merupakan arti gereja yang disampaikan dalam materi itu, yaitu persekutuan orang percaya kepada Yesus Kristus, merupakan arti gereja yang sesungguhnya. Baik, kita masuk pada nomor 2. Anak-anak pasti masih mendengarkan pujian, aku gereja kau pun gereja. Dan karena itu syair lagu dalam Kidung Jemaat nomor 257 tentang aku gereja kau pun gereja. Kita akan bahas di mana di situ poin bagian A, option A, dibilang gereja adalah gedungnya, B. gereja adalah menaranya, C. gereja adalah pengikut Yesus Kristus, dan D. gereja adalah jemaat yang bertobat. Makna pujian itu menggambarkan tentang pengikut Yesus Kristus, yaitu C. Baik, yang berikut. Kata eklesia berarti orang-orang yang dipanggil keluar dari gelap atau dosa menuju kepada terangnya yang ajaib. Berkaitan dengan teks Alkitab di atas, maka hal itu menunjuk kepada Yesus Kristus. Itu option yang benar, itu adalah D. Nomor 4. Gereja perdana sebagai wujud janji Allah dalam perjanjian lama. Pentakosta merupakan hari yang penting bagi umat Yahudi. Itu dapat kita baca dalam Keluaran pasal 34 ayat 22. Dan dalam perjanjian baru, yaitu Kisah Rasul pasal 2 ayat 1-13. Yang mengisahkan bahwa pada saat Pentakosta orang-orang percaya berkumpul di kota titik-titik. A. Yerusalem, B. Samaria, C. Bethlehem, D. Yudea. Dan karena berdasarkan kedua bacaan itu, maka orang-orang percaya berkumpul pada saat Pentakosta di kota Yerusalem. A. Yang berikut, tanda-tanda yang terjadi pada peristiwa Pentakosta adalah A.
hembusan angin yang keras, lidah-lidah api, roh. 2. B. Tiupan angin keras, lidah-lidah api, bahasa roh. C. Awan tebal, gempa bumi dan suara gemuruh. D. Kilat guntur, lidah-lidah api, bahasa roh. Jadi dalam kisah pasal 2 itu diceritakan bahwa pada peristiwa Pentakosta yang terjadi adalah tiupan angin keras, lidah-lidah api, dan bahasa roh. Berarti option yang benar itu adalah B. Yang berikut, peranan Roh Kudus dalam kehidupan orang-orang percaya adalah A. Mengarahkan orang percaya kepada Tuhan. B. Membimbing orang percaya untuk taat. C. Memampukan orang percaya bekerja. D. Menguatkan iman orang-orang percaya. Jadi salah satu peranan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya yaitu menguatkan iman orang-orang percaya. Opsi yang paling tepat adalah D. 7. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Murid-murid itu untuk pertama kali disebut Kristen di kota titik-titik. A. Yerusalem. B. Samaria. C. Antioquia. D. Roma. Dari semua opsi itu, yang paling tepat adalah di kota Antioquia. C. Yang berikut. Hari Raya Pentakosta mengandung sesuatu yang bersifat sementara dan kekal. Sesuatu yang sementara yaitu yang nampak dan hilang, sedangkan yang kekal yaitu titik-titik. A. Roh Kudus tetap tinggal dalam jemaatnya. B. Tiupan angin keras, lidah-lidah api, bahasa roh. C. Baptisan, perjamuan kudus bagi jemaat. D. Orang-orang percaya menjadi milik Allah. Ya, jadi yang bersifat sementara itu seperti tiupan angin keras, lidah-lidah api, tetapi sesuatu yang kekal yang dimaksud adalah A. Roh Kudus tetap tinggal dalam jemaatnya. Yang berikut. 9. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang menerima perkataannya itu, memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah. Karena itu mereka selalu titik-titik. Opsi yang paling tepat adalah bersekutu, berdoa, memecahkan roti. Berarti C. Yang berikut 10. Gereja bersifat universal. Artinya A. Selalu dibatasi dan hanya satu bangsa saja. B. Warga gereja memiliki jabatan tertentu. C. Tidak semua orang mendapat hak. D. Menjadi anggota gereja adalah hak setiap orang. Ya, jadi universal di sana dikatakan bahwa gereja itu terbuka untuk semua orang. Berarti opsinya D. Menjadi anggota gereja adalah hak setiap orang. Yang berikut. Dasar utama dalam perkembangan gereja adalah A. Perselisihan dalam persekutuan jemaat. B. Adanya penganiayaan terhadap gereja. C. Amanat agung Tuhan Yesus. D. Perpecahan dalam gereja-gereja. Ya, dasar utama dalam Matius pasal 8 ayat 19 dan 20 itu berarti jawaban yang tepat adalah amanat agung Tuhan Yesus. Yang berikut. Dengan melihat pertumbuhan gereja, maka salah satu usaha gereja yaitu adanya gerakan ekumene yang bertujuan untuk A. Menjaga keesahan gereja-gereja di dunia. B. Mempersatukan gereja-gereja di dunia. C. Mempertahankan gereja yang terpecah. D. Memperjuangkan nasib tokoh agama. Jadi tujuan adanya usaha untuk adanya gerakan ekumene dengan tujuan mempersatukan gereja-gereja di dunia. Yang berikut.
Tujuan utama Allah menempatkan remaja di tengah-tengah masyarakat yang majemuk, supaya remaja A. Selalu bersandar pada Yang Maha Kuasa. B. Berguna bagi sesama yang ada di sekitarnya. C. Saling kerjasama dalam melakukan tugas. D. Saling melengkapi, mengasihi, dan menghargai. Jadi, tujuan utama Allah menempatkan kita sebagai remaja Kristen di tengah-tengah masyarakat majemuk, supaya remaja saling melengkapi, mengasihi, dan saling menghargai. Berarti opsi yang paling tepat adalah D. Yang berikut, sekumpulan kawanan domba yang digembalakan oleh seorang gembala dalam kaitannya dengan kata gereja yang berasal dari Portugis disebut dengan istilah A. Igreja, B. Eklesia, C. Exodus, D. Kuriake. Opsi yang paling tepat adalah Igreja A. Berikut, kegiatan mengumpulkan sumbangan bagi sesama yang mengalami bencana, menjenguk teman yang sakit. Hal tersebut merupakan tugas pokok gereja dalam bahasa Yunani yang disebut A. Didaskalia, B. Diakonia, C. Koinonia, D. Marturia. Ya, jadi kalau koinonia itu adanya persekutuan, marturia bersaksi, maka tugas pelayanan atau melayani yaitu diakonia. Opsi yang paling tepat adalah B. Diakonia, mengumpulkan sumbangan. Yang berikut, gereja mengalami perkembangan yang pesat dan juga membawa dampak adanya berbagai denominasi gereja. Karena itu timbulnya suatu gerakan yang disebut ekumene yang bertujuan untuk A. Memproklamasikan adanya denominasi. B. Memelihara keutuhan organisasi gereja. C. Menjaga kebersamaan gereja di dunia. D. Menjaga hakikat keesahan gereja. Baik anak-anak, untuk nomor ini formasi kalimatnya hampir sama dengan nomor di atas tadi, tapi anak-anak harus perhatikan ini di sini berbagai denominasi gereja. Berarti tujuan ekumene adalah menjaga hakikat keesahan gereja atau keutuhan gereja itu sendiri. Opsi yang paling tepat itu D. Yang berikut, dalam Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1-7 menceritakan bahwa gereja perdana atau gereja mula-mula mengalami pertumbuhan dan semakin bertambah jumlah orang percaya. Karena itu para rasul mengalami kesulitan dalam pelayanan terhadap jemaat, sehingga para janda dan yatim piatu terabaikan. Maka para rasul sepakat untuk memilih 7 orang pelayan yang penuh dengan roh dan hikmat, yaitu A. Stefanus, Nikanor, Timon, Parmenas, Filipus, Prokorus, Nikanor. B. Stefanus, Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolas. C. Stefanus, Filipus, Prokorus, Timon, Parmenas, dan Nikolas. C. D. Stefanus, Prokorus, Timon, Parmenas, Filipus, Nikanor, dan Nikolas. Anak-anak, ini nama semua sama, tapi yang dibutuhkan dari soal ini adalah urutan nama-nama yang tepat dalam Kisah pasal 6 ayat 7, yaitu B. Stefanus, Filipus, Prokorus, Timon, Parmenas, dan Nikolas. Itu tulisan nama orang berarti harus menggunakan huruf besar. Jadi harus memperhatikan baik-baik. Baik, yang berikut. Nomor 18. Perhatikan pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Ibu ulang. Nomor 18, perhatikan pernyataan-pernyataan di bawah ini. 1. Daniel anak yang selalu mematuhi tata tertib.
2. Galang seorang pemberani yang siap, yang bersikap kasar. C. 3. Sisilia menolong tunanetra menyeberang jalan. 4. Randy sering mengabaikan nasihat orang tuanya. 5. Maria mengajak temannya ke sekolah minggu. Pernyataan di atas yang menunjukkan sikap remaja Kristen sebagai garam dan terang dunia yang mencerminkan ajaran Yesus terdapat pada nomor titik-titik. A. 1, 2, dan 5. B. 2, 3, dan 4. C. 1, 3, dan 5. D. 3, 4, dan 5. Opsi yang paling tepat adalah C, yaitu 1, 3, dan 5. Yang berikut, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47 menceritakan bahwa mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Rasul-rasul mengadakan banyak mujizat dan semua orang yang telah percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama dan membagi-bagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Teks di atas merupakan tanda-tanda dan mujizat penyembuhan. Itu yang paling tepat itu opsi D. Baik, 19. Oh ya, anak-anak, untuk nomor 19 Ibu ulang ya, Ibu keliru. Kisah Rasul pasal 2 ayat 47, 41 sampai 47 menceritakan bahwa mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Rasul-rasul mengadakan banyak mujizat dan semua orang yang telah percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama dan membagi-bagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Opsi yang paling tepat adalah cara hidup jemaat perdana atau mula-mula. Opsi yang paling tepat adalah C. Ya. Yang berikut nomor 20. Gereja dipanggil untuk mewartakan kasih Kristus kepada semua orang percaya. Karena itu tujuan dari tugas kita sebagai saksi adalah A. Menyatakan hal yang benar dan baik dan benar. B. Memberitakan Injil ke seluruh dunia. C. Membawa orang untuk mengenal Kristus. D. Memberitakan kebaikan Tuhan kepada sesama. Opsi yang paling tepat adalah D. Yang berikut 22. Salah satu ciri utama gereja adalah pengakuan terhadap ketujuh konsili gereja, dan yang pertama, dan adanya 3 sola, yaitu sola titik-titik. A. Gratia, Fide, dan Scriptura. B. Gratia, Fide, dan Scriptura. C. Gratia, Fide, dan Scriptura. D. Gratia, Fide, dan Scriptura. Anak-anak, di sini hampir sama opsinya, tetapi harus diperhatikan. Kalau berbicara tentang 3 sola, yaitu sola gratia, yang berarti keselamatan itu adalah anugerah Allah, sementara sola fide, keselamatan itu hanya diperoleh melalui iman kepada Yesus Kristus, dan Scriptura menyatakan bahwa otoritas tertinggi adalah Alkitab.
Karena itu opsi yang paling tepat adalah B, yaitu gratia, fide, dan scriptura. Perhatikan baik-baik tulisan yang ada. Baik, kita lanjut nomor 23. Kita selaku orang beriman tidak mampu mengucap syukur kepada Tuhan ketika mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan dalam hidup. Karena itu kita lebih terdorong untuk titik-titik. A. Bersikap acuh tak acuh dengan masalah itu. B. Memikirkan hal-hal yang menyenangkan. C. Berkeluh kesah dan bersungut-sungut. D. Menerima kenyataan hidup ini sebagai takdir. Opsi yang paling tepat adalah berkeluh kesah dan bersungut-sungut. Ya, kita lanjut nomor 24. Nilai-nilai dasar yang dilakukan oleh seorang remaja Kristen dalam hal melayani di sekolah adalah A. Tekun mengikuti pembelajaran di kelas. B. Rajin mengikuti ibadat pembinaan rohani. C. Setia melaksanakan piket harian di kelas. D. Taat melaksanakan semua aturan sekolah. Jadi nilai-nilai yang harus dilakukan oleh seorang remaja dalam hal melayani adalah opsi D. Taat melaksanakan semua aturan sekolah. Berikut nomor 25. Kita telah melihat bahwa gereja tidak hadir hanya untuk diri sendiri, tetapi ada hal-hal yang dikerjakan oleh gereja, yaitu liturgia, kerugma, dan diakonia. Artinya, arti dari masing-masing istilah tersebut adalah titik-titik. A. Berkumpul, berkhotbah dan melayani. B. Melayani, bersaksi dan mengajar. C. Bersekutu, pemberitaan dan pelayanan. D. Mengajar, memberitakan dan bersaksi. Ya, di sini poin opsi yang paling tepat itu adalah C. Bersekutu, pemberitaan dan pelayanan. 26. Menurut kesaksian Alkitab bahwa pada hari Pentakosta berilah seorang rasul yang dengan pimpinan Roh Kudus berani berdiri dan memberitakan Injil kepada banyak orang. Dan pada saat itu banyak orang yang memberi diri dibaptis dan bertobat. Tokoh yang dimaksud dari cerita teks Alkitab di atas adalah A. Petrus, B. Stefanus, C. Silas, D. Yohanes. Opsi yang paling tepat adalah A. Petrus. Yang berikut, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Kutipan firman Tuhan di atas merupakan amanat agung dari titik-titik. A. Paulus, B. Tuhan Yesus, C. Nabi Musa, D. Stefanus. Yang paling tepat adalah opsi B. Tuhan Yesus. Yang berikut, sifat-sifat gereja. Kita tahu bahwa sifat-sifat gereja adalah A. Kudus, Am, Esa, dan Rasuli. B. Umum, lokal, kadesi, dan injili. C. Kadosi, kudus, Esa, dan imamat. D. Rasuli, Am, lokal, dan kudus. Jadi sifat-sifat gereja ialah gereja itu kudus, gereja itu umum atau am, gereja itu satu adanya, dan gereja itu
adalah rasuli atau pengajaran. Berarti opsi yang paling tepat adalah A. Nomor 29. Mempengaruhi remaja supaya dapat berpikir, merasakan, dan bertindak dalam kaitannya dengan apa yang diyakininya salah satu atau benar merupakan tujuan disiplin yang diajarkan di titik-titik. Ibu ulang, mempengaruhi remaja supaya dapat berpikir, merasakan, dan bertindak dalam kaitannya dengan apa yang diyakininya salah atau benar merupakan tujuan disiplin A. Kampus, B. Rumah, C. Sekolah, D. Lingkungan. Jadi opsi yang paling tepat adalah B. Yang berikut yaitu rumah. Yang berikut, fungsi gereja adalah melakukan pembaharuan di tengah dunia yang terus berubah dan menyampaikan kebenaran berdasarkan Alkitab, yaitu firman Allah yang dapat titik-titik. A. Mengubah hati, berpikir manusia agar berkenan kepada Allah. 2. B. Menjadikan orang percaya tetap semangat dalam hidupnya. C. Mengubah cara hidup manusia yang salah menjadi benar. D. Membuat hati pikiran manusia dari yang salah menjadi benar. Ya, jadi firman Tuhan sebagai landasan bagi kehidupan orang percaya di tengah-tengah perubahan dunia, dan karena itu firman Tuhan mengubah hati pikiran manusia agar berkenan kepada Allah. Ya, berarti opsi yang benar adalah A. Yang berikut, 31. Indonesia adalah sebuah bangsa yang masyarakatnya sangat majemuk, sehingga memiliki potensi yang besar untuk terpecah. Akan tetapi sebagai bangsa yang besar, salah satu kekuatannya ada pada moto bangsa Indonesia, yaitu titik-titik. A. Bhinneka Tunggal Ika. B. Semangat kekeluargaan. C. Semangat gotong royong. D. Musyawarah mufakat. Moto bangsa Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Kemajemukan. Yang berikut, 32. Masyarakat minoritas dalam suatu bangsa mengizinkan agama-agama lain. Tidak hanya mengizinkan, tetapi juga menghargai setiap kegiatan agama lain yang dilakukan. Hal ini merupakan contoh toleransi titik-titik. A. Secara luas. B. Ekumenis. D. C. Beragama. D. Kedamaian. Ya, opsi yang paling tepat adalah toleransi beragama. Mengizinkan kegiatan agama lain karena kita memiliki toleransi yang tinggi di dalam kehidupan bersama. 33. Ibu berharap anak-anak bisa memperhatikan dengan baik. 33. Landasan yang tepat untuk pemahaman toleransi menurut ajaran Alkitab adalah bahwa manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Itu dapat kita baca dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 dan 27 yang dikenal dengan istilah titik-titik. A. Sola fide. B. Sola gratia. D. C. Sola Deo gloria. D. Imago Dei. Yang paling tepat adalah opsi D. Imago Dei. Yang berikut yang bukan merupakan beberapa hal yang perlu dikembangkan oleh remaja untuk memiliki sikap hidup toleransi, yaitu titik-titik. A. Saling pengenalan secara mendalam, saling curiga dan tidak percaya orang lain. C. Rasa saling percaya dan kemajemukan. D. Sikap saling menghargai. Jadi opsi yang benar itu
yaitu B. Saling curiga dan tidak percaya orang lain. Dikembangkan. Bukan. Yang berikut 35. Bagi orang Kristen, perdamaian adalah panggilan iman. Perdamaian yang kita usahakan dan kembangkan bukanlah sekedar asal damai, melainkan damai yang benar-benar keluar dari hati yang tulus dan murni. Maka perdamaian yang kita kehendaki adalah A. Perdamaian autentik dan dinamis. B. Perdamaian diktator. C. Perdamaian autentik. D. Perdamaian dinamik. Karena itu opsi yang paling tepat adalah perdamaian autentik dan dinamis. Ya, kita masuk pada nomor 36. Tokoh ini dikenal sebagai Raja Muda di Mesir. Ia berhasil membawa bangsa Israel mengatasi masalahnya, bahkan mampu menepis masalah godaan sekaligus tetap mengasihi keluarga yang pernah mengasingkannya. Tokoh yang dimaksud adalah A. Salomo. B. Daud. C. Yusuf. D. Saul. Ya, jadi yang paling tepat adalah tokoh Yusuf. 37. Perbedaan dan kepelbagaian adalah bagian dari kehidupan manusia. Bagi orang Kristen, perbedaan-perbedaan yang ada menjadi warna-warni kehidupan yang indah dan menolong manusia untuk A. Bersosialisasi dalam kehidupan bergereja. B. Saling berinteraksi dengan sesama orang beriman. C. Berjuang dalam mempertahankan kepentingan diri sendiri. D. Saling melengkapi satu dengan yang lainnya tanpa memandang bulu. Opsi yang paling tepat ialah D. Berikut, agama Kristen mendorong terciptanya tatanan kehidupan seseorang maupun kelompok dalam masyarakat untuk memelihara cara membangun kehidupan dengan seperangkat nilai-nilai yang dianggap benar dan baik, sehingga mereka dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Pernyataan di atas menggambarkan kehidupan orang Kristen dalam masyarakat A. Majemuk. B. Dinamis. C. Demokrasi. C. Demokrasi. D. Spesifik. Yang paling benar adalah majemuk, dalam masyarakat majemuk. 39. Hidup bersama dengan orang lain memang memiliki tantangan tersendiri bagi setiap individu, karena pada dasarnya manusia itu berbeda satu dengan yang lainnya. Sebagai makhluk sosial, kita tidak bisa menolak realitas untuk hidup bersama. Pernyataan di atas merupakan realita kehidupan bermasyarakat yang dalam bentuk A. Keseharusan. B. Kemajemukan. C. Kedisiplinan. D. Keseriusan. Yang paling tepat adalah opsi C. Kedisiplinan. Berikut, hampir di seluruh belahan bumi terjadi berbagai peristiwa bencana alam seperti gunung meletus, banjir bandang, tanah longsor, gempa bumi, tsunami. Hal ini bagi orang Kristen atau orang percaya harus dipandang sebagai A. Cobaan yang diberikan Tuhan kepada manusia di bumi. B. Rencana dan keagungan Allah tersirat di dalamnya. C. Peristiwa alam yang harus dimaklumi. D. Bahaya yang harus diwaspadai oleh manusia. Opsi yang paling tepat adalah
rencana dan keagungan Allah tersirat di dalam semua peristiwa tersebut. Berarti B yang benar. Berikut nomor 41. Tujuan untuk menopang lingkungan agar menjadi tempat yang layak bagi keberlangsungan hidup manusia secara utuh, yaitu secara fisik, mental, sosial, dan spiritual. Merupakan tujuan dari titik-titik. A. Ketertiban sosial. B. Keberagaman sosial. C. Solidaritas sosial. D. Sosial kemasyarakatan. Opsi yang paling tepat adalah C. Solidaritas sosial. Yang berikut, ayat Alkitab yang menjadi dasar Alkitabiah maupun teologis untuk peran dan kepedulian remaja bagi masyarakat. Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Adalah titik-titik. A. Kejadian 1 ayat 10. B. 1 ayat 31. C. Kejadian pasal 2 ayat 10. D. Kejadian 3 ayat 15. Ya, jadi dasar Alkitabiah maupun teologis untuk peran dan kepedulian seorang remaja bagi masyarakat. Itu kita dapat lihat dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 31. Nanti anak-anak bisa baca di rumah. Yang berikut, tokoh yang dengan gigih dalam idealisme dan imannya kepada Tuhan Allah, walaupun dia harus dicempakkan ke dalam gua singa, adalah titik-titik. A. Daud. B. Yusuf. C. Yehezkiel. D. Daniel. Opsi yang paling tepat adalah Daniel. Ya. Nomor 44. Kelompok sahabat karib biasanya terdiri dari 2 sampai 3 remaja yang berjenis kelamin sama, memiliki minat dan kemauan yang sama. Istilah yang dipakai adalah titik-titik. A. Peer group. B. Youth class. C. Social class. D. Crowds. Opsi yang paling benar adalah A. Peer class. Grup. Yang berikut, 45. Menjalani kehidupan Kristen yang berbeda dilukiskan dalam penegasan Tuhan Yesus kepada kita dalam Injil Matius pasal 5 ayat 13 sampai 14, yaitu bahwa kita titik-titik. A. Saksi Kristus. B. Garam dunia. C. Terang dunia. D. Garam dan terang dunia. Yang berikut, kemajuan dunia membawa objek. Minta maaf Ibu kembali. Jadi opsi yang paling tepat dari nomor 45 adalah kita sebagai menjadi garam dan terang dunia. Nomor 46. Kemajuan dunia membawa pengaruh baik maupun tidak baik bagi remaja Kristen. Kekerasan juga dapat membentuk pribadi remaja Kristen melalui titik-titik. A. Persahabatan. B. Dunia maya. C. Belajar sendiri. D. Ajakan teman. Ya, untuk nomor ini, opsi yang paling tepat adalah dunia maya. Anak-anak sekarang sudah sama zaman canggih belajar secara online dan ada banyak hal. Dan karena itu soal ini anak-anak jawab, tapi harus tahu makna dari kalimat yang dimaksud. Yang berikut, 47. Salah satu contoh sikap yang benar sebagai ungkapan terima kasih kita kepada orang tua yang telah merawat, mengasuh adalah titik-titik. A. Menuruti semua nasihat dari mereka. B. Mengikuti semua yang dilakukan orang tua.
C. Menilai setiap perkataan dari orang tua. D. Menaati perintah dan nasihat orang tua. Ya, jadi salah satu contoh sikap yang benar sebagai ungkapan terima kasih kita kepada orang tua yang sudah merawat, mengasuh kita adalah menaati perintah dan nasihat orang tua. Berarti D yang paling benar. Berikut 48. Karya Tuhan tidak dapat terlihat dalam diri seorang pelajar Kristen yang titik-titik. A. Rajin belajar dan bersikap baik membantu orang yang lemah. B. Berusaha mencapai nilai tertinggi agar dapat juara umum. B. Belajar sungguh-sungguh dan taat pada aturan sekolah. D. Mengejar prestasi olahraga sampai lupa pelajaran. Ya, jadi opsi yang paling tepat adalah mengejar prestasi olahraga sampai lupa pelajaran. Sekarang ada yang mengejar game online sampai lupa belajar. Nah, anak-anak harus perhatikan soal nomor ini. Karena itu opsi yang paling tepat adalah D. Nomor 49. Lukas baru 1 bulan masuk SMP. Lukas baru 1 bulan masuk SMP. Namun ia selalu khawatir dan takut nanti tidak naik kelas. Hal itu merupakan contoh sikap anak yang titik-titik. A. Ketakutan. B. Tidak mampu. C. Tidak percaya. D. Khawatir. Jadi opsi yang paling tepat adalah tidak percaya. Putri di mana? Yang berikut nomor 50. Seorang pelajar yang ramah dan taat belajar di sekolah merupakan berkat Tuhan yang harus dipertanggungjawabkan kepada A. Tuhan, guru, dan orang tua. C. B. Teman, gereja, dan masyarakat. C. Keluarga, guru, dan sesama. D. Tuhan, gereja, dan guru. Ya, jadi untuk nomor 50, tanggung jawab sebagai seorang pelajar, itu yang paling tepat adalah harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan, kepada guru, dan kepada orang tua. Ya, baik anak-anak, sampai di sini pembahasan soal dalam mempersiapkan diri mengikuti PAS nanti, dan karena itu Ibu berharap semua bisa mempelajarinya dengan baik sehingga ketika pada jadwal ujian anak-anak bisa menjawab soal-soal itu dengan baik. Di akhir dari penjelasan atau penyampaian pembahasan materi melalui soal ujian, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu ya Allah Bapa di surga. Oleh karena kasih dan tuntunan-Mu, kami boleh dapat mempelajari semua materi hari ini dengan baik. Dalam pembahasan soal-soal untuk persiapan diri anak-anak kami, Tuhan berkati. Sehingga anak-anak kami dapat mempelajarinya kembali dan mereka boleh dapat mengikuti ujian akhir semester nanti dan dapat menjawab soal-soal itu dengan baik. Terima kasih Bapa di surga, memberkati kami semua, karena hanya dalam nama Yesus kami datang dan berdoa kepada Bapa di surga. Terima kasih Bapa. Amin. Baik, terima kasih. Shalom. Sampai jumpa pada pertemuan berikut.